C421. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Orang-orang dari keluarga Rin seperti Dadiao bisa mendapatkan lisensi senjata sesuka hati. Ana keluar dari mobil untuk menghentikan Dadiao. Dia belum pulih dari tindakan gila Chen Hao, jadi dia melompat keluar dari mobil untuk menghentikan Dadiao, sama sekali mengabaikan keselamatannya sendiri. Pop, Chen Hao meraih Ana dengan satu tangan dan tidak membiarkan gadis itu turun dari mobil. Aku akan menghadapinya. Meskipun Chen Hao mengajukan pertanyaan, dia mendorong Ana ke mobil. Keluar dari mobil dan aku akan menembakmu. Kata Dadiao, kau tidak benar-benar ingin membunuhku, kan? Chen Hao berkata sambil tersenyum, tetapi aku benar-benar ingin membunuhmu. Kau tahu kenapa? Karena aku benci orang-orang yang mengarahkan senjata padaku. Haha, pergilah ke neraka. Dadiao dengan gila menarik senapan mesinnya. Orang-orang lainnya mendengar Dadiao menarik senapan mesinnya dengan gila dan jatuh ke tanah satu demi satu. Siapa yang tahu apakah dia akan menyapu secara acak. Ana juga terkejut. Dadiao benar-benar berani menembak dan bergegas keluar. Minggir, alih-alih melihat peluru keluar, aku mendengar teriakan Chen Hao terlebih dahulu. Ana melihat tangan Chen Hao berada tepat di antara pelatuk dan gagang pistol. Tidak peduli seberapa keras pria berusia 2 meter itu menarik pelatuk, dia tidak bisa menekannya sepenuhnya. Oh, Ana, tolong minggir, bajingan. Aku akan membunuhmu. Dadiao, dengan satu tangan terkepal, bergegas ke pelipis Chen Hao. Chen Hao menamparkan wajahnya, dan bersama dengan tinju Dadiao, dia menamparkan wajahnya. Dengan hembusan napas, Dadiao menjerit kesakitan, dan kemudian dia kehilangan pukulan mikronya. Chen Hao meraih Wei Chong dan memberinya rahang dari bawah ke atas. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di sudut mata Chen Hao. Jalan rahasia di hatinya hancur, dan dia bergegas kembali ke arah Ana. Hampir pada saat ini, wah, sebuah peluru datang melalui udara dan mengenai mobil di sebelahnya. Bugatti hancur. Ada lubang di mobil. Peluru penembus baju besi. Ketika Chen Hao menjadi tentara bayaran, dia melihat senjata penembak jitu semacam ini, yang dapat menembus baju besi baja, jadi rompi anti peluru umum tidak berpengaruh pada peluru ini. Siapa yang ingin membunuh Ana dengan begitu keras? Pikiran Chen Hao berputar liar. Siapa yang menembak? Pada saat ini, Dadiao yang tidak rasional berdiri dengan gila dan meraung ke udara. Jangan, Chen Hao mencoba memperingatkan pihak lain agar tidak terburu-buru memprovokasi penembak jitu ketika pihak lain telah bergegas keluar. Chen Hao melihat pemandangan aneh di sini. Chen Hao terkejut bahwa bocah itu sangat beruntung dan beruntung sehingga dia tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah Ana satu-satunya target penembak jitu? Sebelum Chen Hao sempat bereaksi, wajahnya ditampar. Chen Hao tercengang. Melihat awan merah di wajah Ana, Chen Hao menyadari bahwa dia baru saja mengenai titik yang salah. Benar saja, dalam kasus ini, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Itu seperti sisa rasa. Hooligan. Ana masuk ke mobil sendirian untuk bersiap-siap. Chen Hao dengan cepat menangkapnya. Apakah ada yang tahu kamu di sini? Siapa di sini yang tidak tahu aku di sini? Ana menjawab tanpa berpikir sama sekali. Petik 2 petik 2. Kalimat ini mencekik Chen Hao. Ya, ada begitu banyak orang di sini. Semua orang tahu bahwa Ana mengendarai Bugatti Weihang untuk datang ke sini. Jadi penembak jitu juga bisa tahu dari ribuan orang. Kamu ikut denganku. Chen Hao tidak mengizinkan Ana untuk menjawab, jadi dia langsung menarik Ana ke dalam mobil. Halo, aku ingin kalian menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa, katanya dengan dingin. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa karena dia memenangkan permainan, dia membuat bocah itu memikirkannya. Namun, bahkan jika Chen Hao mengetahuinya, dia tidak akan mengatakan apapun. Siapa Chen Hao? Seorang tentara bayaran internasional. Siapa yang tidak ingin membunuhnya? Chen Hao mengemudikan mobilnya dengan cepat, tetapi Chen Hao tahu bahwa jika dia mengemudi ke sana, penembak jitu itu pasti telah mengubah posisinya. Apakah ada cara untuk menahan penembak jitu itu agar tetap di tempatnya? Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri dari jarak dekat. Jadi hanya ada satu asumsi, dengan asumsi bahwa orang lain memiliki cukup banyak tangan. Siapa kamu? Ana bertanya dengan waspada. Hehe, siapa gadis kecilmu?
Wajah Chen Hao penuh dengan senyuman, tetapi dia berpikir tentang cara menipu penembak jitu itu. Dia menebak bahwa keterampilan menembak penembak jitu itu sangat akurat. Jika Chen Hao tidak merasakan kilatan di kejauhan di matanya, dia akan merasa bahwa dia salah. Penilaian seperti itu semua bergantung pada kepekaannya terhadap bahaya. Oleh karena itu, saya harus menjadi penembak jitu yang bertekad. Jika saya meleset, saya pasti akan melepaskan tembakan kedua. Chen Hao sangat senang. Selama kamu tidak ingin lari, saya pasti bisa menghabisimu. Chen Hao tersenyum. Kamu yang mengatakannya terlebih dahulu. Kata Ana, apakah kamu pernah mendengar tentang reinkarnasi? Dulu aku adalah tentara bayaran dari Tiongkok, tetapi kemudian aku menjadi sekretaris orang lain. Kupikir aku bisa menikmati kemurnian selama beberapa tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa selalu ada masalah. Chen Hao Dao, apakah kamu orang yang bereinkarnasi dari resimen tentara bayaran pertama dalam daftar surga? Ana terkejut. Benar, namaku Chen Hao. Terima kasih atas perhatianmu. Chen Hao melaporkan namanya lagi. Itu mengingatkanku. Tunggu, Chen Hao, kalau begitu kamu bukan pemimpin Huaxia. Ana terkejut sendiri lagi, beraninya dia membayangkan bahwa orang yang dilihatnya di jalan adalah pemimpin reinkarnasi tim tentara bayaran pertama dalam daftar langit internasional. Itulah yang terjadi pada masa itu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan kepadamu sekarang. Chen Hao kemudian memberitahunya alasannya, dan kemudian bertanya, apa yang bisa kau lakukan untuk menarik perhatian para penembak jitu itu? Yah, ada satu cara. Itu adalah menggunakanku sebagai umpan. Ana berkata tanpa berpikir, apakah kau tidak mengenal keluarga Zegulas? Wajah Chen Hao tampak bingung ketika ditanya. Zegulas adalah nama keluarga yang dikenalnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya atau apa yang terjadi. Dia harus menggelengkan kepalanya. Zegulas adalah keturunan dari alasan Zegulas, seorang jenderal yang terkenal di tahun 1990-an. Dia adalah keluarga militer. Keluarga ini hampir menguasai lebih dari 80% tentara Rusia. Dia menggulingkan bekas Uni Soviet. Alasan adalah jenderal yang sangat bijaksana dan bijaksana. Dia mengadopsi sistem Perdana Menteri Parlementer Demokrat dan menerapkan sistem demokrasi itu sendiri. Tetapi sebagai syarat yang sesuai, keluarga Zegulas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Ana meludah. Oh, aku ingat, namamu Zegulas. Bukankah itu setara dengan panda di Tiongkok? Tidak heran keluarga itu begitu kaya. Yah, aku memang punya nama itu, dan aku juga seorang putri dari generasi Zegulas ini. Menurut hukum suksesi keluarga, aku akan dapat mewarisi keluargaku. Ana berkata dengan jelas dan bahkan dengan jijik. Yah, identitasmu akan lebih berharga daripada panda Tiongkok. Otak Chen Hao tiba-tiba bergetar, dia tiba-tiba menemukan masalah serius. Kamu adalah pemilik yang ditunjuk dari generasi Zegulas. Yah, semacam itu. Selama aku hidup sampai berusia 18 tahun dan menyelesaikan ritual peralihan, aku dapat dinobatkan menjadi Raja Zegulas, kata Ana. Lalu, Chen Hao bingung. Bagaimana orang yang begitu mulia dapat ditinggalkan oleh Dadiao? Apakah Dadiao begitu lucu? Tidak seperti itu. Sudah terlambat untuk bahagia disukai oleh sang putri. Apakah kau ingin mengatakan bagaimana aku dicampakkan oleh Dadiao? Sebenarnya, itu cerita yang panjang. Keluarga kami dan Rin awalnya bergandengan tangan untuk memiliki suara dalam lingkaran politik dan militer Rusia. Namun, pemimpin keluarga dari generasi sebelumnya lemah. Bayangan kakek alasan menghilang, dan keluargaku dibuat bingung oleh lelaki kecil Prington melalui pernikahan. Kemudian kami diam-diam memindahkan tokoh-tokoh utama dalam lingkaran militer keluarga Zegulas, yang memiliki semakin sedikit anak, dari jabatan mereka, dan menjadikan keluarga kami sebagai sebuah pulau. Semakin sedikit anak, Chen Hao sangat bingung sehingga tampaknya orang-orang yang benar-benar dapat hidup adalah orang Tionghoa. Ya, benar, itulah sebabnya keluarga kami semakin mengecil. Selain itu, sebagian besar anak yang lahir meninggal muda, sebagian besar dari mereka hanya wanita yang dapat bertahan hidup. Jadi di generasiku, hanya aku yang berhak mewarisi. Ana berkata dalam hati, dibandingkan dengan menjadi calon pemilik rumah, dia tahu posisi, takdir, dan misinya meskipun dia bukan lagi pemilik rumah yang sukses, tetapi dia melihat kenyataan dengan masa depan yang tak terbatas, dan tidak ada yang akan bahagia. Chen Hao menemukan sisi lain dari Ana,
tetapi kesedihan Ana membuat Chen Hao mengerti suasana hatinya. Ketika kamu keluar, apakah tidak ada yang melindungimu? Tidak ada keluarga yang mengkhawatirkanmu? Tanya Chen Hao. Aku menyelinap keluar. Ana bergumam, kakakku akan khawatir ketika dia tahu. Kakakmu tunggu, Zegrus, Zegrus. Apakah kakakmu seorang diplomat? Guna Zegulas. Otak Chen Hao tiba-tiba bereaksi. Sekali lagi, dia memikirkan kekuatannya di Kastil Vladivostok dan kehati-hatiannya setelah kembali ke lapangan merah. Itu gambaran besar baginya untuk berpura-pura menjadi cucu di depan orang lain. Pikirkanlah, dia mengatur neraka atas nama 12 tamu terhormat. Neraka meneliti pejuang gen, badan eksperimen manusia yang hidup dan dana ini benar-benar sulit untuk dioperasikan tanpa dukungan resmi. Chen Hao merasa bahwa dia telah membuka saluran di depan matanya dan menghubungkan seluruh kejadian itu. Jadi apa yang ingin dia lakukan dengan para pejuang gen ini? Kebanyakan dari mereka adalah pejuang gen yang hanya setia padanya. Kau kenal kakakku? Ana menatap Chen Hao dengan aneh. Tentu saja aku bukan kekasih kakakmu. Chen Hao sendiri ingin menjadi kekasih, tetapi Guna belum tentu menyukainya. Chen Hao melihat melalui pikiran gadis kecil itu sekilas. Aku akan membicarakannya nanti. Menurut deskripsimu, ada banyak orang yang ingin kau mati. Kau tidak punya cara untuk menarik penembak jitu ini. Selama aku mendapatkan pria ini, aku bisa belajar banyak hal penting darinya. Chen Hao menyela. Ya, Ana berpikir sejenak, kalau begitu gunakan aku sebagai umpan. Kau, bagaimana mungkin aku? Hei, aku tahu kau baik padaku. Ana bergerak, berpikir dengan hati-hati, dan melanjutkan, aku sangat menghargai hidupku. Bagaimana mungkin aku mati? Kukatakan padamu, banyak orang tidak tahu bahwa Bugatti Air ini dilengkapi dengan autopilot jelajah. Kita hanya perlu. Setelah mendengarkan rencana Ana, dia merasa sedikit seperti lelucon. Kemudian Chen Hao membumbui lelucon. Dalam kegelapan, malam di sini mulai turun, yang tidak cocok untuk penembak jitu. Tetapi Eisenhower tidak punya cara. Sebagai pembunuh penembak jitu yang terkenal di dunia, 10 orang teratas dalam daftar pembunuh secara alami mengetahui aturan besi ini. Tetapi tembakan itu membuatnya sangat sulit dimengerti. Saat senja, ketika cahaya tidak cukup, dia dihindari oleh orang-orang karena tembakannya yang luar biasa. Itu tidak adil. Jadi dia telah menunggu, dan benar saja, dia melihat bahwa sepasang pria dan wanita bodoh ini masih berani mengendarai Bugatti Weihang di sepanjang jalan ini. Bukankah itu kematian? Dalam pandangan itu, dia melihat bahwa kedua pria itu datang. Dia sangat formal atau cemas. Mereka melaju di jalan hampir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membidik. Sebagai penembak jitu terbaik dunia, dia tidak membiarkan dirinya memiliki noda apapun. Tiba-tiba, ada sedikit perubahan di telingaku. Apakah itu tikus kecil? Yah, di malam hari. Saraf orang-orang berada dalam kondisi berisiko tinggi. Secara alami, orang tidak bisa hidup dengan tenang. Dia terus membidik. Bagaimanapun, senjatanya akan ditembakkan untuk mengenai sasaran. Yang terpenting adalah kali ini dia diundang bersama dengan 2 orang misterius lainnya. Jika dia tidak menembak lagi kali ini, kehormatannya akan sepenuhnya dihilangkan. Pada saat inilah dia merasakan ancaman kehidupan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sepasang mata hijau menatapnya dalam kegelapan yang luas, terengah-engah. Dia tercengang. Kapan dia memprovokasi serigala, raja hutan di malam hari? Tepat ketika dia bingung, ada suara di sekelilingnya, dan tiba-tiba lebih dari 10 pasang mata menyala, yang semuanya berwarna hijau. Kau, apa kau? Eisenhower akhirnya bergumam bahwa jika mereka adalah serigala, bahkan kucing dengan 9 nyawa tidak akan bertahan hidup. Satu-satunya tanggapan kepadanya adalah kegelapan kematian. Kau tidak datang ke sini, aku. Kau telah dikelilingi oleh serigala-serigalaku. Aku adalah manusia serigala. Kau manusia yang rendah hati, letakkan senjatamu, atau kau akan dibunuh. Dari sepasang mata di tanah, tiba-tiba terdengar suara-suara itu, penuh dengan gengsi Raja Serigala. Kau, siapa kau? Eisenhower tidak pernah percaya bahwa orang-orang ini akan melakukan ini. Bagaimana mungkin ada manusia serigala di dunia? Itu semua fiksi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, manusia yang rendah hati, kamu hanya bisa menembakkan satu tembakan, tapi aku bisa memimpin ribuan pasukan untuk menghancurkanmu hingga menjadi lumpur daging.
Kau tidak tahu namaku Eisenhower. Kau tidak tahu aku penembak cepat yang terkenal. Kau tidak percaya aku membawa 2 senjata. Petik 2. Tiba-tiba, angin dingin datang, dan seluruh mata mulai melonjak liar. Eisenhower menembak manusia serigala terdekat, tetapi peluru itu melewati bagian tengah kedua mata, yang masih dingin. Angin dingin berlalu, dan manusia serigala ini tampaknya kembali tenang, yang membuat Eisenhower merasa sedikit nyaman. Tiba-tiba, hati yang dingin berbalik untuk melihat cakar langsung ke tenggorokannya untuk menangkap gas. Itu hanya 3 cm dari sisiku. Tapi ini adalah, tangan ini tidak mundur, meremas tubuhnya dan menggertaknya. Laras senjatanya diarahkan ke manusia serigala untuk menembak, tetapi dia tidak dapat menekan pelatuk saat ini. Itu senjata busuk. Eisenhower tidak bisa merasa cukup untuk mengeluh tentang kelemahan seluruh keluarganya. Dia sudah memiliki tangan besar yang gila di mulutnya. Jika Anda memiliki gerakan, Anda akan hancur berkeping-keping. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Eisenhower menyaksikan dengan tidak percaya ledakan kecepatan manusia serigala di depannya. Kilatan itu tidak dapat dipahami. Kemudian dia melihat tubuh manusia itu bergerak bebas. Dia benar-benar percaya bahwa itu adalah serigala jantan yang memiliki kecepatan yang gila. Jatuhkan senjatanya. Ketika Eisenhower kehilangan senjatanya, suara itu berkata, "Tidakkah kau lihat siapa aku? Oh, ksatria dalam kegelapan, tolong maafkan aku." Ksatria dalam kegelapan, itu nama yang bagus, tetapi sedikit berdarah. Ksatria kerangka, itu berdarah. Altman dalam kegelapan, kau lihat, dia memiliki darahnya sendiri. Eisenhower mulai berbicara omong kosong, untuk mengalihkan perhatian satu sama lain. Dia benar-benar memiliki senjata kedua. Aku akan pergi ke adikmu. Aku Chen Hao. Eisenhower tidak ingin memikirkan siapa Chen Hao. Dia telah menyentuh senjata itu dan merasa sudah waktunya untuk menembaknya. Namun, ketika lampu tiba-tiba menyala, dia melihat seekor binatang besar dengan wajah dan taring biru. Dia percaya pada cerita manusia serigala itu. Sekarang dia melihat bayangan dirinya sendiri lagi, dan dia sangat takut. Pria itu menamparnya ke tanah dengan satu tangan, meraih senjatanya dengan punggung tangannya, dan kemudian berteriak, "Keluar!" Pada saat ini, Eisenhower melihat dengan jelas, dan seorang pemuda yang sangat kurus muncul di depan matanya. Dia tampak sangat lemah, tetapi perasaan bertindak seperti angin itu menakutkan. Siapa pria ini? Mengapa dia belum pernah mendengarnya? Kamu benar-benar bodoh. Pada saat ini, dari mata serigala di sekitarnya, seorang gadis dengan keagungan tingkat D dan wajah seperti anak kecil seperti lori kecil keluar. Tetapi begitu wanita ini keluar, Eisenhower terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu pernah memainkan hubungan antara berburu dan anti berburu? Gadis itu terus mengoceh. Anna Segulas, reporter itu, ada di depanmu setiap saat. Bagaimana menurutmu, Putri Anna? Ayo cepat kembali. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam keluar dari sisi lain, bersama Mo Chao, yang tidak bermain dengan mesin malam ini. Begitu Chen Hao melihat pria ini, dia sedikit aneh. Dia tidak bisa pergi di malam hari. Putri, aku merasa bahwa radiasi panas merah di sini tidak biasa. Aku khawatir dia bukan satu-satunya orang di gunung. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan serius. Aku akan pergi kapanpun aku mau. Aku ingin kamu mengurusnya. Jika kita tidak datang, kamu. Hei, tadi kamu tidak melakukannya, kamu hanya mengecat pohon-pohon itu dengan cat fluorescence. Tetapi itu juga merupakan bagian dari penghargaan kita. Tidak ada penghargaan, setidaknya ada kerja keras. Yah, kamu telah bekerja keras. Minggirlah. Ya, terima kasih, Putri. Anna datang dengan tangan disilangkan, lalu menatap Chen Hao dan berkata, bagaimana situasinya? Kakakmu, kau tidak tahu dadamu besar, kau masih menggertakku seperti ini. Chen Hao meratap dalam hatinya. Selain itu, penampilan Anna hanya mengejutkannya. Apakah pengawal pria berpakaian hitam di sini untuk meminta pujian? Wajah Eisenhower berkedut ketika dia mendengar bahwa itu berpendar. Perasaan ditipu oleh orang-orang ini dengan bubuk berpendar hijau. Situasinya tidak apa-apa, tetapi pencurinya agak bodoh. Kami akan mencoba membuatnya lebih pintar. Chen Hao tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Eisenhower begitu buruk sehingga dia ingin memuntahkan darah, tetapi kemudian dia melakukannya. Apa kesulitannya? Ajukan pertanyaan padanya. Jika kamu tidak bisa menjawabnya,
tembak kakinya dengan pistol. Ana berkata pelan, petik 2 petik 2. Chen Hao menatap garis hitam di wajahnya. Kakakmu, kau baru berusia 14 atau 15 tahun. Ada apa? Aku cantik? Bukan. Kau tahu aku baik? Tidakkah kau tahu siapa aku? Ana menirukan berbagai postur tubuh kakaknya. Pengawal di belakangnya langsung marah. Bagaimana bisa kau membiarkan putri kecil itu berjualan daging? Kau hanya penyihir berusia 14 atau 15 tahun yang belum hancur. Kata Chen Hao sambil tersenyum. Berlututlah. Bagaimana bisa kau menggoda putri kecilku seperti ini? Kau tidak perlu melakukannya. Putri kecil itu menghentikan pengawalnya. Apa yang ingin kau katakan? Kau tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Siapa namamu? Kata Chen Hao sambil tersenyum. Berbalik ke Eisenhower. Petik 2 petik 2. Eisenhower terdiam. Biar ku tebak, kamu pasti cacat di detik berikutnya. Apa kau percaya? Aku bilang, aku Eisenhower. Ucapnya lemah, aku sangat malu. Pembunuh internasional itu dijebak oleh seorang pria yang rambutnya bahkan tidak sama besarnya. Eisenhower, nama ini sangat familiar, kata Ana. Seperti Guntur, kata pengawal itu. Kedengarannya familiar. Siapa orang yang berinisiatif mengakui kesalahannya setelah melihat pohon sakura di gunung belakang? Chen Hao tampaknya telah membaca pengantar singkat tentang orang ini dalam biografi terkenal itu. Seorang jenderal terkenal Amerika Serikat selama Perang Dunia II, kata Ana. Ya, sang putri benar. Petik 2 petik 2. Eisenhower mendengarkan garis hitam di wajahnya. Tidak mau dipermalukan, dia memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir untuk takdirnya sendiri. Aku adalah pembunuh internasional yang terkenal, berada di peringkat 10 besar dalam daftar pembunuh. 10 besar, ke-10, kan? Ana memiliki terowongan hitam. Ya, apakah kamu akan mencabik-cabikku seperti ini? Ini hampir membuat Eisenhower memuntahkan darah. Tetapi kalimat berikutnya, biarkan dia mati secara langsung. Apakah kamu tahu siapa yang akan melindungiku ketika kamu membunuhku? Kata Ana. Siapa? Kata pengawal itu, Chen Hao. Resimen Tentara Bayaran Internasional menduduki peringkat 10 hari. Setengah bulan kemudian, Chen Hao, yang pernah menjadi juara Federasi Balap Siberia Timur, berangsur-angsur menghilang. Di mata publik, orang-orang memiliki sesuatu yang baru untuk menggantikan pembalap legendaris dan pencuri legendaris. Chen Hao 10 bulan kemudian, kapten itu tampak familiar, tetapi dia lewat tanpa berpikir terlalu banyak. Kemudian Chen Hao melihat di depan Kafudi menepuk dadanya. Chen Hao mungkin mengerti maksud masing-masing jadi dia mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan 2 kacang polong dari dadanya sendiri. Kapten itu tampak familiar, tetapi ada banyak tamu di belakangnya. Dia membiarkan mereka pergi tanpa mengatakan apapun. Chen Hao dan Kafudi berjalan dengan tenang. Hampir 10 detik kemudian, suara kapten tiba-tiba datang dari belakang. Hei, kalian berdua berhenti untukku. Ah, Kafudi tercengang dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ah, kalian terlalu besar untuk pergi. Chen Hao berlari cepat dengan Kafudi di tangannya, lalu dengan cepat berbalik ke kerumunan dan berlari dengan liar, sehingga pihak lain tidak dapat menemukan mereka. Baik Chen Hao maupun Kafudi berbahaya. Saat ini, mereka berdua bersembunyi di toilet. Bagaimanapun, itu adalah tempat paling terbuka di sini, tetapi mereka masih terkejut. Kemudian mereka mendengar seseorang masuk. Sayang, suara laki-laki itu berkata. Sayang, kata anak laki-laki kedua. Bisakah kita melakukannya? Ah, tentu saja, tidak ada masalah. Selama tidak ada orang, tidak masalah jika Anda ingin naik atau turun. Datanglah ke toilet setiap saat. Saya bisa sangat bahagia setiap saat. Saya benar-benar bahagia, andai saja saya bisa melakukan ini setiap hari. Chen Hao dan Kafudi bersembunyi di tempat berputar. Mereka merasa mual di dalam. Mereka bersembunyi di toilet, dan tempatnya terbatas. Kemudian mereka mendengar suara dari sisi lain. Mereka saling memandang, dan mereka merasa jijik. Chen Hao dan Kafudi melihat 2 harta karun hidup datang dari luar, memberi tanda, dan kemudian membiarkan Kafudi keluar dari pintu. Perhatikan angin di pintu. Namun, Chen Hao harus terus memperhatikan pria-pria menjijikkan yang melakukan beberapa aktivitas yang memanjakan. Chen Hao tidak dapat melihat lebih jauh dan melompat keluar ketika pasangan itu berhadapan muka. Ah, siapa kalian?
Suara seorang pria berkata, "Merampok atau merampok?" Suara pria dua berkata, "Lepaskan pakaian kalian," kata Chen Hao dengan cemas. Kalian benar-benar menyukai tiga orang bersama. Karena kalian sama saja, jangan begitu galak." Suara laki-laki dua berkata, "Kau mengkhianatiku, kau tahu akibatnya." Tanya laki-laki itu, "Aku tidak melakukannya, cintaku padamu seperti derasnya air. Bagaimana bisa musim kemarau di saat kritis seperti ini?" Suara laki-laki dua menjawab, "Sekarang musim kemarau." Sebelum kedua pria itu menyelesaikan pergumulan mereka, Chen Hao menamparkan kedua pria itu dan membuat mereka pingsan. Kemudian dia memakaikan pakaian mereka dan memakaikan pakaian kedua pria yang datang dari luar. Chen Hao mengenakan beberapa pakaian maskulin. Kang Fu Di langsung mengenakan gaya yang paling centil dan membuat orang tertawa. Tapi tidak ada yang salah dengan Kang Fu Di. Chen Hao mencium bau di tubuhnya dan merasa sedikit mual. Orang Belarusia memang seperti ini. Mereka tidak suka mandi. Tidak apa-apa tidak mandi sepanjang musim dingin. Kang Fu Di menjelaskan. Chen Hao hampir membuang gaun ini, tetapi untuk memenangkan jutaan, dia kembali dan berpura-pura dipaksa, jadi sebaiknya dia menanggungnya. Chen Hao baru saja keluar dan berbelok di sudut jalan untuk melihat sosok yang sangat dikenalnya. Pupil mata Chen Hao bergetar. Aku melihat seorang gadis cantik dengan rambut panjang seperti asap dan laut. Gaun malam ungu di tubuhnya memicu sikap anggun saat berjalan selangkah demi selangkah. Dia tersenyum dan berbicara dengan perasaan asmara yang tak terbatas, seolah-olah dia bisa mengambil jiwa orang. Orang ini adalah Guna, ratu di Gua Vladivostok dan peran pendukung di Alun-Alun Merah. Tetapi saat ini, dia berjalan mendekat dan perlahan berjalan keluar dari pria jangkung lainnya. Dia adalah pria Belarusia yang khas, dan memiliki karakteristik utara yang jelas, hidung bengkok. Begitu dia melihat pria itu, Kang Fu Di merasakan gejolak emosi pada Chen Hao dan bertanya, "Saingan dalam cinta?" Tidak juga, Chen Hao tidak yakin dengan perasaannya terhadap Guna. Dia selalu merasa bahwa dirinya tidak sesederhana itu. Dia tidak tahu bagaimana harus merasa bahwa dia tampaknya memiliki perasaan terhadapnya. Namun, Chen Hao tahu bahwa Guna adalah wanita yang tidak dapat menahan diri. Dia bahkan lebih baik daripada aktor manapun yang dapat memperoleh Oscar. Dia dapat memainkan seluruh tubuhnya, termasuk tubuhnya. Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Apakah ini demi keluarga yang disebut-sebut sebagai keluarga ZTE Zegulas? Begitu berdedikasi pada keluarga, atau demi kebahagiaan saudara perempuannya? Apakah dia bersedia menghadapinya? Chen Hao sama sekali tidak mengerti pikiran gadis seperti itu. Pada pandangan pertama hari ini, seharusnya sama bahagianya seperti bertemu dengan teman lama di negara asing, tetapi sekarang Chen Hao merasa khawatir dan tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Orang seperti itu benar-benar sulit bagi Chen Hao untuk memilih. Dengan cara ini, Chen Hao tidak tahu apakah dia harus menemuinya atau tidak. "Halo, tolong minggir." Pada saat ini, pria jangkung dan berhias dengan hidung bengkok datang ke Chen Hao. Chen Hao tenggelam dalam pikirannya. Kang Fu Di dengan cepat menarik Chen Hao pergi, meminta maaf dan berkata, "Maaf, temanku sedikit tersesat, tolong." Dan sengaja atau tidak sengaja mengusap pria berhidung elang ini. Katakan padanya untuk berhati-hati. Dia tidak mampu merusak pakaianku. Itu adalah setelan sutra yang dibuat oleh Hangzhou, Cina. Pria berhidung elang itu berkata dengan marah. Chen Hao sangat tenang. Jika dia aktif, dia akan mengeluh tentang penyakit pria itu. Ada seniman veteran di Hangzhou. Ini semua adalah produk industri. Hanya orang asing bodoh ini yang memiliki ide-ide aneh seperti itu. Tetapi dengan cara ini, itu menarik perhatian Guna. Matanya tiba-tiba terfokus pada Chen Hao, mata Chen Hao juga menatap Guna. Tatapan mereka bertemu di udara, dan tiba-tiba mereka terpisah. Kalian saling kenal. Pada saat ini, pria menjijikkan berhidung bengkok itu bertanya lagi. Kita tidak saling kenal. Guna berkata, menurutku orang ini hanya berwajah lembut, tapi ini sudah lama sekali, seperti teman lama. Sekarang pastikan itu bukan orang yang kukenal, kata Guna, lalu masuk ke dalam. Tidak lagi memperhatikan Chen Hao. Chen Hao tidak punya alasan untuk merokok. Lupakan saja, ada begitu banyak wanita di dunia ini. Haruskah semua orang menyukai diri mereka sendiri? Kurasa aku tidak punya banyak pesona. Chen Hao tidak berharap terlalu banyak, lalu mulai berjalan keluar. Ketika pria berhidung bengkok itu pergi,
Guna tiba-tiba keluar dan menghentikan Chen Hao. Dia berkata, tunggu aku di V88081 jam lagi. Kemudian dia melesat, melangkah ke kamar mandi. Tindakan itu, tatapan itu, orang lain hanya akan saling memandang dengan saksama seperti kencing yang mendesak. Bos Chen, dia sepertinya tertarik padamu. Kafudi mengikuti Chen Hao. Bagaimana jika itu menarik? Tidakkah kau lihat wanita seperti apa dia? Hal terpenting dalam hidup kita adalah menjadi rendah hati. Apa yang terlalu indah belum tentu milik kita. Kita harus selalu menunggu kebahagiaan kita sendiri. Petik 2. Tuan Chen, meskipun masuk akal bagimu untuk menulis surat kepada Donga, aku selalu merasa itu tidak cocok untukku. Kau tahu, aku bisa mencuri apapun yang aku inginkan. Petik 2. Petik 2. Chen Hao terdiam beberapa saat. Bagi Kafudi, sebenarnya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia curi. Jika demikian, itu pasti hati orang lain. Tentu saja, Chen Hao tidak akan membicarakan hal ini dengan Kafudi. Baginya, kenikmatan material dan kebebasan spiritual telah memuaskan semua imajinasinya tentang kehidupan. Chen Hao berjalan seperti ini, merasa sedikit bingung. Aku tidak tahu apakah benar datang ke sini dengan kapal pesiar kali ini. Sebenarnya, tidak mustahil untuk pergi ke Minsk dengan moda transportasi lain, bukan? Cepat sekali terbangnya, mengapa harus mengemasi pesawat pribadi? Chen Hao merasa bahwa dia agak sembrono. Mungkin dia hanya ingin bersantai. Dia tidak menyangka bahwa dia bertemu dengan orang yang paling merepotkan pada akhirnya. Melihat Guna tadi, dia begitu lembut, tanpa temperamen Ratu Vladivostok yang menawan, jadi diperkirakan Ana memberitahu Guna tentang urusannya sendiri, jadi Guna sangat sopan pada dirinya sendiri. Namun, sulit bagi Chen Hao untuk mengerti mengapa dia tidak mengakui bahwa dia mengenal dirinya sendiri. Apakah karena dia meninggalkan Bugatti-nya? Itu juga karena orang lain yang menembaknya. Yah, itu bukan pot Chen Hao. Bos Chen, saya akan mencoba keberuntungan saya terlebih dahulu. Kafferty berkata dengan suara. Chen Hao kemudian menyadari bahwa dia telah datang ke pusat kasino. Dekorasi di sini sangat bagus, berwarna kuning. Ada potongan-potongan besar emas yang bertatahkan di atasnya, dan kemudian ada beberapa lampu kristal di pilar-pilarnya. Ada panggung soha yang besar di tengah alun-alun, dan kemudian ada semua jenis alat perjudian yang perlahan-lahan terbuka. Tujuan awal Chen Hao Yuan di sini hanya untuk melihat wanita cantik dan mempertaruhkan uang. Dia jarang berpartisipasi dalam hal semacam ini. Hal semacam ini sulit dikendalikan oleh Chen Hao. Saya dulu sangat menyukainya, tetapi saya kesal dengan Guna. Chen Hao datang ke sini dengan cara ini, dan kemudian menyaksikan semua jenis orang datang dan pergi ke sini. Chen Hao memikirkan kamar V8808 yang sedang dibicarakannya dan kartu kamar yang telah dia isi. Chen Hao hanya pergi ke kamar dan berbaring dengan tenang menunggu Guna. Setelah dia menemukan jalannya, Chen Hao naik beberapa lantai untuk menemukan tempat itu. Meskipun tempat ini agak terpencil, itu juga karena keterpencilan itu sehingga tampak relatif tenang dan penuh suasana di banyak kamar. Galeri di kedua sisi penuh dengan lukisan abstrak. Tentu saja, sebagian besar palsu, hanya sedikit yang asli. Sepanjang jalan, ada suasana humanis yang kuat. Chen Hao menamparkan kartu pintunya dan hendak mendorong pintu masuk. Dia mendengar beberapa teriakan aneh di dalam, yang membuat semangat Chen Hao berdiri tegak sepenuhnya. Bukankah Guna yang ada di sini? Hati Chen Hao penuh dengan keraguan, tetapi dia juga tahu bahwa semakin dia saat ini, semakin dia tidak bisa menakuti ular itu. Tiba-tiba Chen Hao merasa bahwa dia sama sekali tidak mengerti Guna. Misalkan ini adalah rencana pertama Guna ketika Chen Hao hendak masuk, dia merasa teriakan itu terdengar aneh. Itu seperti hal yang dilakukan sepasang kekasih saat mereka sedang berduaan dalam sebuah kencan. Namun entah mengapa, Chen Hao merasakan ada sesuatu yang tidak asing. Mungkinkah si penembak itu pernah berkencan dengan kekasihnya di sini dan membuat keributan? Sangat mungkin ada begitu banyak kekasih di sini, dan pria di sampingnya sangat berkuasa. Tidak ada alasan untuk tidak berciuman. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Chen Hao merasa anehnya tidak nyaman. Dia tahu bahwa Guna adalah tipe wanita yang penuh cinta. Dia berpikir baiklah. Chen Hao ingin berbalik dan pergi, tetapi dia dapat merasakan bahwa itu sangat murahan. Pria dengan hidung bengkok itu sangat kesal. Ketika Chen Hao ragu-ragu,
gumaman yang tertahan di dalam hatinya menjadi tidak terkendali. Di sini, di sebuah rumah yang penuh dengan warna merah muda, seorang pria kekar dengan hidung bengkok elang dilucuti dari warna merahnya yang indah. Dia menatap senyum aneh di depan pinggang yang meliuk-liuk untuk merawat diri ini. Terbaring di tanah adalah seorang wanita yang lembut. Dia tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Dia sering berlatih bela diri dan berolahraga. Bentuk tubuhnya sempurna. Dia memakan bubuk lalat merah Spanyol. Hal semacam ini selama tidak ada pria, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dan hal yang paling menarik bagi yang lain adalah bahwa wanita ini adalah putri kecil Belarus, Katyosha. Dia adalah pemimpin 13 liga partai, dan namanya adalah Castington. Dia memegang lebih dari separuh suara parlemen partai. Di negara seperti Belarus, partai politik dan kaum royalis selalu saling bertentangan, jadi meskipun dia menikmati putri kecil hari ini, dia tidak akan pernah memiliki beban psikologis. Anda harus tahu bahwa wanita ini adalah musuhnya sendiri. Alih-alih warga negara yang memohon keadilan, dia menghukum tokoh-tokoh kelas politik yang tiran itu. Saya khawatir masyarakat akan menganggap diri mereka sebagai pahlawan ketika mereka tahu. Katyosha, yang tergeletak di tanah, tidak dapat menggunakan energi apapun. Dia ingin mandi agar dia bisa bangun dengan mudah. Tentu saja, lepas pakaianmu sebelum mandi. Lagi pula cuaca panas, jadi lepas pakaianmu. Dia tidak tahu bahwa dia telah dikendalikan oleh narkoba, dan ada fantasi besar di dalam hatinya. Dia mengira pria di depannya adalah Chen Hao, pemuda penuh cinta yang menipunya untuk menciumnya 10 bulan yang lalu. Lahir di Belarus, dia awalnya lebih terbuka, jadi tentu saja dia tidak akan memiliki hubungan manusia, dan dia lahir di dunia tentara bayaran, jadi tentu saja dia tidak akan memiliki pandangan keluarga. Bersenang-senanglah pada waktunya, dia mencintai Chen Hao, dan sekarang fantasi Chen Hao ada di depannya. Dia tidak bisa tidak ingin mengambil inisiatif untuk merayu. Gadis cantik, aku di sini. Charles Stanton, dengan hidung bengkoknya, menanggalkan pakaiannya dengan tidak sabar. Chen, ayo, ayo. Katyosha melayani. Chen Hao berjalan dan menuju pintu. Akhirnya, sambil mendesah, fotografer itu masuk. Dekorasi interiornya tampak seperti merah tua dari tempat khusus, dipadukan dengan warna latar belakang gelap dan lampu jeda, tampak seperti pertunjukan langsung. Tentu saja, Chen Hao tanpa sadar menghasilkan api jahat. Putar teras dan bar dapur terbuka, ke aula Eropa, suara khusus semacam itu perlahan menyebar dari rumah. Darah di jantung Chen Hao tampak tertahan erat, dan dia menahan napas. Benar saja, dia melihat seorang pria kekar menunggangi seorang wanita di dalam ruangan. Chen Hao tidak bisa melihat wanita itu di dalam untuk saat ini. Namun suara ini, tetapi membuat Chen Hao lebih terkejut. Nah, apakah ini Katyosha? Tidak, suaranya. Jantung Chen Hao telah dicungkil. Dia menendang gerbang. Kemudian dia melihat pria dengan hidung bengkok itu menoleh dan menatapnya dengan wajah marah. Namun, di kaki pria ini, wanita itu masih Kuyi Cheng Huan, sama sekali tidak menatap Chen Hao. Chen Hao menemukan bahwa itu adalah Katyosha, tetapi ketika dia melihat merah tidak sehat di wajahnya, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Ledakan, mata Chen Hao meledak dengan api. Castington, pemimpin 13 liga partai, tidak menyangka bahwa pria ini begitu ganas. Matanya bersinar dengan cahaya hijau samar. Dia akan membunuh. Haus darah, kejam, brutal. Charles Stanton sangat marah karena seseorang datang untuk menghentikannya. Sekarang dia hanya merasa bahwa setelah menatapnya dengan sepasang mata di punggungnya, rambut di punggungnya berdiri, dan kemudian hal-hal di atasnya masih berkembang. Hatiku setengah dingin sekarang. Chen Hao benar-benar mengerti hal ini, dan hatinya meneteskan darah. Melihat pria menjijikkan ini, dia memukul wajahnya dengan tinju, dan kemudian dia memukulnya dengan gila. Charles Stanton tercengang. Dia tidak bisa melihat gerakan pria itu. Apa yang diajarkan pelatihnya di Sasana tidak berguna. Dia dipukul di sisi kanan wajahnya dengan satu tinju. Seluruh orang itu berguling beberapa kali di udara, dan gigi kanannya rontok satu demi satu, menyemburkan seteguk darah segar. Dia sepertinya melihat iblis besar di matanya. Dia tidak percaya apa yang ingin dilakukan pria ini. Mengapa aku? Mengapa membunuhku? Castington merasa bahwa dia akan meragukan kehidupan. Chen Hao adalah putra ibumu. Kamu tergerak oleh wanita Laozi. Dan obatnya,
Mata gila Chen Hao penuh dengan cahaya hijau tanpa kecemerlangan apapun. Lampu hijau itu berkedip dan penuh dengan pelecehan misterius. Chen Hao berbalik dan meninju perut Castington. Castington membungkuk dan memeluk perutnya. Chen Hao mengangkat kaki yin-nya dan menendang Castington ke udara. Dia melompat ke udara. Chen Hao datang ke dasar Castington dan meniup ke langit. Castington merasa seolah-olah dada dan paru-parunya serta luka-luka di tubuhnya akan retak. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara memprovokasi pria yang begitu ganas. Begitu dia masuk, dia akan memukuli dirinya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Hao menendang pria itu menjauh, dan beberapa tubuh berserakan. Menginjak wajah pria itu, Chen Hao memarahi, "Apakah kamu tahu bahwa wanita yang kamu pindahkan adalah milikku?" "Jangan bicara, kan?" Chen Hao menginjak wajahnya dan menendangnya. "Sekarang dia telah menjadi babi besar. Ya, tidak, ayo pergi. Katakan sudah terlambat untuk dihukum." "Tidak jelas. Ini denda." Penjahat itu sama sekali tidak berguna setelah pertarungan ini. Pada saat ini, Guna kembali dari luar rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat kekacauan di dalam rumah. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat sampah berserakan di lantai. Guna sangat takut sehingga dia segera menutup pintu ruangan. Ini adalah kamar VIP. Tentu saja, orang-orang di dalam tidak akan memasang kamera di rumah, jika tidak mereka akan dituntut. Yang terpenting adalah tidak melakukan bisnis kapal pesiar di masa mendatang. Saya juga melihat dewa pembunuh Chen Hao di dalamnya. Di sini, orang yang diinjaknya bukanlah pria berhidung bengkok yang dia kenal, dan dengan melihat bentuk wajahnya, diperkirakan akan sulit untuk mendapatkan kembali operasi plastiknya. Chen, hentikan. Guna, kemari dan hentikan Chen Hao. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya ingin mengatur permainan melalui putri kecil dan Chen Hao untuk menangkap Kas Danton di tempat, sehingga dia ada hubungannya dengan itu. Dia tidak menyangka bahwa Chen Hao akan melawannya dan membunuhnya secara langsung. Jika pria ini mati, dia akan menjadi musuh besar. Partai Mingzhu dan Partai Royalis sudah dalam masalah besar. Jika kedua belah pihak telah ditingkatkan karena urusan Castington, keluarga Katyosha di sini pasti akan disingkirkan. Kau menyuruhku berhenti. Kau tahu apa yang telah dilakukan pria ini? Chen Hao bertanya dengan dingin. Kau tidak tahu rencanaku. Aku melakukannya untuk Katyosha dan kau. Pada saat kritis ini, Guna ketakutan setengah mati oleh keterampilan diplomatiknya yang terampil. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia merasa bahwa sekarang dia hanya bisa mencegah situasi memburuk. Dia benar-benar untuk kebaikan Chen Hao. Haha, pria ini adalah teman lamamu. Dia ingin diracuni oleh Katyosha. Dia jahat. Chen Hao menginjak Castington. Ketika Castington masih berpikir tentang bagaimana melakukan operasi plastik di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Hao tiba-tiba akan menginjak wajahnya dan menghancurkan telurnya. Dari mana dia datang? Guna, dasar bajingan, saat aku keluar hidup-hidup, aku akan membuatmu hidup seolah-olah kau sudah mati. Haha, kau masih melindungi wajah lamamu. Aku akan membiarkanmu dan teman lamamu berpisah selamanya. Chen Hao sangat marah dan tertawa. Sebuah tendangan ke Castington langsung menembus. Sungguh konsep yang luar biasa. Chen Hao dapat membuat lubang di tubuhnya dengan satu pukulan. Sekarang dia akan menghancurkan selangkangannya menjadi saus daging dengan satu kaki. Chen Hao menoleh dan tidak melihatnya. Orang di belakangnya sudah menjadi orang mati. Dia bahkan tidak bereaksi. Guna melihat Chen Hao yang brutal membunuh seseorang dengan satu kaki. Dia tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Dia menyadari betapa mengerikan pria yang telah dia rencanakan. Dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Namun, dia sangat membenci Chen Hao. Chen Hao tidak tahu bahwa sejak dia membawa Ana ke dalam mobil, Ana tidak pernah melupakan Chen Hao. Meskipun anggota keluarga merasa jijik padanya, bahkan memukul dan memarahinya, Ana tetap menolak untuk menikah lagi dengan Dadiao, apalagi berjabat tangan dengan keluarga Rin. Ada peluang untuk melumpuhkan keluarga Rin, tetapi sekarang situasinya semakin buruk. Serangan keluarga Rin terhadap keluarga Zegulas semakin intensif, dan ruang hidup semakin terkompresi. Bahkan Guna tidak siap menghadapi perubahan mendadak ini dan terkejut. Sekarang Chen Hao telah menghancurkan bidak catur terpentingnya, yang membuat Guna semakin tidak berdaya bagi Chen Hao. Tetapi banyak hal yang berada di luar kendali Guna. Dia benar-benar hanya ingin mengendalikan Castington,
dan merancang siasat ini. Guna merancangnya dengan sempurna, dan Katyusha tidak akan kehilangan apapun. Transaksi semacam ini sangat berhasil, cara politik yang sempurna. Namun, Chen Hao tidak berpikir sebanyak itu. Dia sangat membenci pria Castington sehingga dia akan membunuhnya jika dia bisa. Bahkan jika dia terbunuh 10.000 kali, Chen Hao tidak merasa bisa melampiaskan amarahnya. Chen Hao dengan lembut membelai wajah Katyusha, dan panasnya terus berlanjut. Apa yang dia berikan pada Katyusha? Chen Hao melontarkan beberapa kata seperti itu. Coba kulihat. Guna muncul di wajahnya, melihatnya dan berkata, bubuk lalat Spanyol. Jika tidak ada pria bersamanya, dia akan. Kau akan mati. Chen Hao menatap Guna, mencoba melihat apakah wanita itu berbohong padanya. Namun kali ini, Chen Hao menemukan bahwa orang lain itu sangat jujur. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Chen Hao. Tidak, Guna berkata dengan tegas. Chen Hao menatap Katyusha dalam pelukannya, yang sedikit lebih kurus daripada Katyusha terakhir yang dilihatnya 10 bulan lalu, dan cintanya bahkan lebih kuat. Gadis kecil itu telah melalui begitu banyak perubahan sehingga dia mungkin tidak tahu ayahnya sudah meninggal. Chen Hao menggendong Katyusha dan meninggalkan ruangan perlahan-lahan. Ketika aku keluar, aku bertemu Kafudi. Seluruh tubuh Kafudi berubah menjadi emas dan perak. Ketika dia masuk, itu hanya gaun malam yang genit. Sekarang semuanya berubah. Ada apa? Kafudi menatap Chen Hao yang menggendong seorang wanita yang tidak rapi, tetapi melihat wajah Chen Hao yang berwibawa, dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dengan cinta Chen Hao terhadap wanita, dia tidak akan pernah bersedih saat ini. Dia akan sangat bahagia. Situasi seperti itu hanya dapat menunjukkan bahwa banyak hal telah terjadi. Tidak ada. Kamu carikan aku kamar terbaik. Aku akan beristirahat dengan baik. Chen Hao berkata, tidak sulit. Ikutlah denganku, aku menemukan kamar yang sangat menarik. Ada banyak perhiasan emas dan perak di dalamnya, tetapi tidak ada seorang pun. Aneh sekali. Kafudi mengoceh, mencoba mengalihkan perhatian Chen Hao. Namun gagal. Kafudi mendatangi Sefip 2012 ini dan mengutak-atik lubang jarum kecil di pintu. Dengan bunyi klik, pintu terbuka. Chen Hao masuk. Kafti ingin mengikutinya masuk, dengan bunyi klik. Pintu tertutup dan hampir mengenai hidungku. Matahari, teriak Kafti. Tentu saja, dia tidak akan berkhianat, karena dia merasa hanya sedikit orang yang bisa menjinakkannya, atau bahwa Kafudi tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan padanya ketika dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bahkan mengaguminya. Kafudi tidak ada hubungannya dan tidak bisa pergi lama-lama, jadi dia hanya membuka kamar lain. Tidak. Kamar ini mengingatkanku pada suara erotisme. Chen Hao membawa Katyusha ke kamar baru dan memandikannya. Namun, ia menjadi semakin terjerat. Chen Hao perlahan membaringkan Katyusha di tempat tidur dan melepaskan otot-otot merahnya yang halus, yang telah dilatih di hutan belakangan ini. Sambil menatap Katyusha, ia berkata dengan lembut, aku akan bersikap baik padamu sepanjang hidupku. Ia mencium pipinya dengan lembut. Malam itu seakan menceritakan kisah seorang tentara bayaran yang jatuh cinta pada seorang wanita dengan caranya yang paling lembut. Tiba-tiba, suara hampa datang dari kamar Sefip 2012, dan suara kamar ini bisa terdengar di lusinan kamar di dekatnya. Tetapi ketika mereka membuka pintu satu demi satu untuk melihat apa yang terjadi, mereka melihat kamar Sefip 2012, dan tidak ada yang berani berbicara. Kemudian mereka menutup pintu dan kembali ke rumah untuk tidur. Chen Hao, yang sedang tidur, tiba-tiba bangun gemetar karena teriakan itu. Kemudian saya melihat Katyusha melompat ke tempat tidurnya. Aneh melihat Chen Hao lagi. Chen, kamu benar-benar Chen. Kamu tahu, aku bermimpi sangat aneh tadi malam. Aku bermimpi bahwa Chen, yang telah menghilang selama 10 bulan, kembali. Dia kembali padaku dan sangat lembut padaku. Aku benar-benar berpikir itu hanya mimpi. Aku tidak bisa membayangkan sebelumnya. Bisakah kau mengerti? Chen, Katyusha seperti kepiting liar di tempat tidur, melompat dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Chen Hao menatap wanita yang lincah ini tanpa daya. Dia memakannya tadi malam, tetapi dia datang ke sini 7 kali. Pria yang membuat Chen Hao menyebut dirinya tumbler hampir mati tadi malam. Tetapi hari ini, wanita ini sama sekali mengabaikan rasa sakit karena robek, dan terus bersenang-senang selama beberapa jam, sehingga dia bisa melompat dan melompat.
Tampaknya konstitusi wanita asing ini berbeda dari wanita Cina. Kalau tidak, bagaimana wanita asing bisa menyelesaikan anak-anak mereka dan kemudian bekerja? Katiosha, apakah kamu tidak sakit? Chen Hao tertawa. Sakit? Di mana yang sakit? Katiosha tersentak. Sebelum Chen Hao sempat berbicara, desakan lain datang. Chen Hao harus menghadapinya, jadi dia tidak bisa berbicara dengan mulutnya. Setelah waktu yang lama, Chen Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk membiarkan Katiosha mengenakan selimut. Chen Hao memperkirakan bahwa Katiosha telah melupakan apa yang terjadi tadi malam, dan tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Namun, Chen Hao berpikir bahwa bagi sebagian orang, kehidupan burung unta lebih cocok untuk mereka. Bagaimanapun, dia tidak ingin mengubah Katiosha menjadi guna lainnya. Wanita seperti guna luar biasa. Chen, bagaimana kamu menemukanku? Tanya Katiosha, bersandar di lengan Chen Hao yang kuat. Aku. Chen Hao kemudian bercerita tentang bagaimana ia bertemu dengan lori kecil, dan juga tentang balapan mobil setelahnya. Namun, lompatan yang paling mendebarkan itu menghilang, dan ia bercerita tentang pengejarannya terhadap seorang pembunuh di hutan. Akhirnya, Chen Hao berkata bahwa ketika ia tidak menyangka bahwa pembunuh itu adalah seorang pencuri, Katiosha hampir menangis. Ceritamu benar-benar menarik. Katiosha, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Chen Hao Dao, kau bilang aku adalah wanita kecilmu. Apa lagi yang menurutmu harus kunantikan? Katiosha, tidak, ada banyak hal yang dapat kau lakukan, sama seperti kehidupan seseorang yang membutuhkan karir, cinta, dan keluarga. Cinta hanyalah sebagian kecil darinya. Kau akan membantu adikmu menjalankan Belarus. Ngomong-ngomong, nama adikmu adalah Kapu, benar? Chen Hao menghiburnya. Yah, Kapu Katiosha, dia jauh lebih kuat dariku. Dia belajar segala macam etiket raja dan bagaimana menjadi raja yang bijaksana bersama ayahnya. Aku mengaguminya. Aku tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Hei, kamu tidak bisa menjadi raja Belarus. Kamu bisa menjadi ratuku. Sebagai seorang ratu, bolehkah aku menunggangimu seperti kuda setiap hari? Petik 2. Petik 2. Chen Hao memiliki wajah hitam. Kalau begitu aku akan sangat bahagia, tentu saja, ini adalah kebahagiaan cinta. Kali ini aku akan membawa pulang persahabatan guna, sehingga aku dapat membantu saudara perempuanku. Oh, bagaimana kamu bisa sampai ke kota paling utara Belarus antara kamu dan Guna? Karena kau meninggalkanku tanpa sepatah kata pun, Gunalah yang menjagaku. Dia akan mengatakan bahwa dia akan membawaku kembali ke Belarus. Aku berkata bahwa aku akan menunggumu selama beberapa bulan. Kemudian dia berjanji untuk menjagaku di Moskow. Dia menjagaku selama bulan-bulan saat kau pergi. Ya, terima kasih untuk itu. Kali ini dia berkata bahwa negara kita semakin kacau. Jika kita ingin mengirimku kembali ke Minsk, ibu kota Belarus dengan aman, kita perlu menemukan seseorang di sini. Aku juga pernah melihat pria itu. Dia tinggi dan kuat. Dia adalah pria tampan khas Belarus. Tapi kau tidak boleh cemburu. Bagaimana aku bisa cemburu? Chen Hao menahan amarahnya. Pria itu adalah Ashdown. Tidak diragukan lagi, pemimpin 13 liga. Menghubungi putri kecil musuh. Itu adalah adegan yang dramatis. Hei, kau berbeda darinya. Tapi menurutku kau pasti lebih baik diranjang. Petik 2. Petik 2. Chen Hao menatap Katiosha dan tersipu. Dia tidak bisa tidak berubah pikiran. Aku tidak akan bicara denganmu. Aku sudah melihatnya. Konon katanya dia punya cara untuk membawaku kembali, lalu membiarkanku mengobrol dengannya secara mendetail. Setelah itu aku tidak ingat banyak hal. Terlebih lagi, Chen, kamu secara misterius masuk ke tempat tidurku. Haha, itu sebabnya pacarmu yang kuat punya begitu banyak energi. Saya yakin saya akan bertanggung jawab atas Anda. Aku tidak butuh tanggung jawabmu. Kau tahu, ingatlah untuk datang dan menemuiku. Kau adalah raja dunia tentara bayaran. Bagaimana aku bisa mengikatmu dengan keluargaku? Petik 2. Petik 2. Sesaat, Chen Hao ingin menghancurkan otak wanita itu dan melihat apa yang ada dalam benaknya. Namun, jika kau memikirkan adat istiadat rakyat di Belarus tempat Chen Hao tinggal, kau dapat melihat bahwa secara alami mereka tidak tertarik pada beberapa pandangan monogami tentang kesucian dan kemartiran. Chen Hao masih berpikir akan menyenangkan untuk membawa Katiosha bersamanya untuk berkeliling dunia. Chen Hao,
Memeluk Katyusha dengan erat, dan tiba-tiba merasa bahwa jika dia dapat membantu Ivanovsky menangani urusan keluarganya, Katyusha akan terbebas dari nasib keluarganya. Mungkin dia benar-benar dapat menemani Chen Hao berkeliling dunia. Kalian para lelaki butuh ruang. Katyusha menambahkan dengan masam. Petik 2 petik 2. Chen Hao tidak bisa berkata-kata lagi. Kau punya banyak ruang. Kau bilang kau tidak akan menikah. Chen Hao tidak ingin berbicara lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan padanya bahwa dia ingin mengajaknya keliling dunia. Tepat saat Chen Hao berbicara, bel pintu berbunyi. Lalu terdengar suara keras, siapa itu? Jawabannya benar-benar Kafudi. Kafudi berkata, itu wartawan dari surat kabar berkacamata. Mereka telah mewawancaraimu kemarin. Tolong atur waktunya. Chen Hao teringat bahwa dia masih berada di kamar orang lain. Apakah pemilik kamar sudah membuat janji dengan mereka? Jadi tadi malam, Kafferty, anak itu tidak berbohong pada dirinya sendiri. Tentu saja, saat Kafferty melakukan sesuatu, Chen Hao dapat yakin bahwa anak itu punya cara untuk mengusir pemilik kamar itu. Chen Hao meminta orang-orang di luar untuk menunggu. Chen Hao dengan lembut membuka selimut, lalu membiarkan Katyusha mulai membersihkan Chen Hao. Chen Hao memiliki semacam kehangatan rumah. Istri, tidakkah kamu akan keluar? Chen Hao menggoda. Saat aku kembali ke suamiku, aku masih perlu berdandan. Katyusha menangis di wajah Chen Hao. Chen Hao Chai mendapati bahwa semua pakaian yang dikenakannya adalah milik pemilik kamar, tetapi itu tidak masalah. Karena Kafudi sedang bekerja, Chen Hao merasa lega karena dia mengatakan tidak ada seorang pun di sini, pasti tidak ada seorang pun. Chen Hao masuk ke gerbang dan mendengar beberapa suara yang tidak biasa di luar. Tampaknya sangat berisik di luar. Ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Chen Hao baru saja melihat dari mata kucing bahwa Kafudi sedang mengedipkan mata padanya. Chen Hao tahu bahwa Kafudi telah mengatur segalanya. Chen Hao menjepret pintu hingga terbuka. Kafudi bangkit dan berdiri, menghentikan orang-orang ini di gerbang, dan berkata, hanya beberapa orang yang bisa masuk dalam satu waktu. Tuan Castington sangat sibuk, mohon maafkan saya. Begitu Chen Hao mendengar bahwa Kas Denton bertanya-tanya, pria yang dibunuhnya tadi malam adalah Kas Denton. Namun, pada saat itu, Chen Hao sama sekali tidak dapat mendengar penjelasan apapun, dan tidak peduli siapa pihak lainnya, dia membunuhnya dalam hitungan detik dalam beberapa putaran. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa pria yang dibunuhnya tadi malam adalah Castington. Namun, Chen Hao secara kasar tahu dari penilaian Kafudi bahwa pemilik rumah itu adalah Castington. Chen Hao sekarang mengenakan pakaian orang lain, jadi itu benar. Tampaknya ada permainan yang bagus. Chen Hao memiliki cara rahasia di dalam hatinya. Kafferty memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya sebagai agen Castington. Setelah perkenalan, Kafudi berkata, sekarang mari kita undang perwakilan semua stasiun TV untuk memasuki ruangan ini. Chen Hao sangat senang sehingga dia membiarkan Kafudi menipu orang-orang ini dan memblokir pintu. Kafudi berkata kepada Chen Hao, Sekretaris Jenderal Liga 13, silakan duduk. Wawancara segera dimulai. Begitu kata-kata Kafudi selesai, kerumunan di luar segera menyerbu masuk. Tuan Sekretaris Jenderal, apa pendapat Anda tentang ketidakseimbangan serius antara pria dan wanita di negara kita? Sekretaris Jenderal, tolong jawab saya terlebih dahulu. Saat ini, negara kita sedang dalam kesulitan. Apakah perang akan segera terjadi? Saya mendengar bahwa penerus kaum royalis adalah seorang ratu yang terkenal. Apa pendapat Anda tentang usulan keluarga kerajaan untuk membiarkan wanita menjadi ratu? Kamera orang-orang ini belum dipasang, dan para reporter ini seperti sedang membuka konferensi pers. Satu persatu, mereka terlebih dahulu mengemukakan masalah mereka sendiri. Bagaimanapun, Sekretaris Jenderal adalah orang yang sangat hebat. Setidaknya dia harus mencari jawaban. Chen Hao benar-benar tidak tahu bahwa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang ini sangat rumit, dan wajahnya sedikit memerah. Dia jelas tahu betapa hebatnya para pejabat Huaxia dalam menangani masalah-masalah ini. Namun, Chen Hao tidak dapat melakukannya. Chen Hao harus duduk tegak, lalu berpura-pura sangat berpengalaman dan memberi isyarat kepada para tamu untuk bekerja sama dengan staf. Pertama-tama, atas nama Sekretaris Jenderal, saya ingin menyambut kalian semua, Kafudi menjelaskan dalam hati. Pemimpin 13 liga itu menyebut dirinya sebagai Sekretaris Jenderal sebuah asosiasi.
Tentu saja, Kak Fudi juga disebut Sekretaris Jenderal Chen Hao. Namun, sekarang Chen Hao tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Hao berpikir bahwa penilaiannya benar. Kak Fudi sangat akrab dengan politik Belarus. Bukankah pria ini lahir dan besar di Belarus? Sekretaris Jenderal datang dari timur jauh Siberia dan Moskow. Ia terus-menerus mengalami jet lag di Asia dan Eropa. Sekarang Sekretaris Jenderal masih sedikit lelah. Saya harap Anda dapat mengajukan pertanyaan sedetail mungkin sebelum menanyakannya. Setelah semua ini, Kak Verti berkata dengan sungguh-sungguh, wawancara dimulai. Chen Hao tentu saja tidak akan melihat apa yang dipikirkan orang-orang ini. Namun, ada pepatah Tiongkok yang menarik bahwa tentara datang untuk memblokir air dan menutupi daratan. Sekretaris Jenderal, kapan Anda membenci kaum royalis? Seorang reporter dengan sepasang mata sinis menatap Chen Hao bertanya. Petik 2 petik 2. Wajah Chen Hao tampak muram. Kapan Laosu membenci kaum royalis? Ia menjadi putri kaum royalis. Namun, pertanyaan itu harus dijawab. Dulu, saya sudah banyak bicara tentang alasan yang kedengarannya muluk-muluk. Hari ini, saya bermaksud untuk menghentikan kebiasaan menjawab di masa lalu. Saya telah memutuskan untuk menggunakan metafora untuk memberi tahu Anda. Apakah Anda, Tuan, membenci pakaian lama Anda? Tidak, semakin lama pakaian itu dipakai, semakin nyaman dipakai. Tidak, pakaiannya sangat jelek sehingga saya tidak ingin memakainya sama sekali. Ya, semuanya diam saja. Chen Hao memancarkan momentumnya dan diam-diam menaikkan napasnya, membuat suaranya penuh gengsi, dan melanjutkan, ya, kita akan memiliki ide yang berbeda. Alasannya sangat sederhana. Kita akan bernostalgia dengan pakaian lama, dan beberapa orang akan tidak menyukainya, tetapi tidak seorang pun akan mengatakan bahwa mereka membencinya. Saya percaya bahwa kaum royalis juga merupakan lawan yang cerdas dan terhormat. Kita dapat mencapai konsensus atas dasar konsultasi damai. Maksud Anda hanya akan menggunakan cara damai dan tidak pernah menggunakan cara perang. Reporter yang berbahaya akan menjebak Chen Hao. Baiklah, apakah kalian ingin melihat perang atau perdamaian berkembang? Chen Hao berkata dengan tidak sabar, juga saling mengikuti untuk bermain nakal. Kalimat ini secara langsung mendorong pihak lain ke sisi moralitas yang berlawanan. Apakah kalian yang berbahaya atau aku yang berbahaya? Begitu suara Chen Hao turun, dia memikirkan tepuk tangan yang hangat. Pertanyaan anak laki-laki ini terlalu menipu. Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Pertanyaan berikutnya, Kak Fudi dengan senyuman, ditambah dengan sedikit kejujuran, orang-orang tidak tahu bahwa anak laki-laki ini adalah pencuri yang biasa. Aku khawatir dia tidak bisa memasukkan barangnya ke dalam sakunya sekarang, jadi dia ingin keluar dari celananya dan masuk lagi. Orang-orang ini telah membuka klip dan terus mengajukan pertanyaan di sini. Mulut Chen Hao kering. Aku benar-benar ingin semua orang meludah. Tuan Sekretaris Jenderal, aku ingat kamu tidak sependek itu sebelumnya. Setelah beberapa putaran pertanyaan, yang pertama ditarik. Jadi dia bertanya, saya bisa berdiri di sini hari ini, bukan karena saya tampan, bukan karena saya tinggi, tetapi karena saya sudah berpikir, saya punya keinginan mendesak yang sama seperti semua orang, dan saya bekerja keras untuk mewujudkan perdamaian di Belarus. Begitu Chen Hao membuka mulutnya, dia menarik perhatian semua pihak. Namun, orang-orang lainnya sudah meledakkan panci, dan ada lebih banyak masalah di sini. Chen Hao sedikit khawatir dengan pengetahuan profesionalnya, tetapi sejak kalimat itu, saya harus menjelaskannya dari arah yang sama sekali berbeda, yang telah membangkitkan perasaan banyak orang. Hampir sampai akhir, Kak Fudi berkata, Sekretaris Jenderal lelah. Silakan kembali. Masih banyak pertanyaan yang harus diajukan di antara kerumunan, tetapi akhirnya petugas keamanan yang dikirim mengusir sisanya. Setelah mengirim orang terakhir keluar, Kak Fudi menoleh ke belakang dan melihat Chen Hao duduk linglung di kursinya, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Anda sangat baik bertanya kepada saya. Saya belum bertanya apa yang terjadi pada Anda, jadi Anda meminta saya untuk berperan sebagai orang asing seperti ini. Ada alasannya. Pertama, aku tahu bahwa pemilik kamar ini tidak akan kembali untuk sementara waktu, jadi aku bisa dengan berani menjara semua barang di dalamnya, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kita. Bagaimana kau tahu kau tidak akan kembali? Sangat sederhana, aku tetap di pintu sepanjang malam tadi malam dan tidak melihat seorang pun kembali. Lalu kau,
Chen Hao hampir marah. Anak laki-laki itu tidak memiliki perasaan, tidak profesionalisme. Tepat pada saat ini, ada suara dari dalam ruangan, dan kemudian pintu terbuka dengan bunyi klik, dan kepala kecil yang aneh keluar. Katyosha berteriak dengan gembira, apakah kalian semua sudah pergi? Tua, awalnya, Katyosha ingin menelepon suaminya, dia baru saja melihat orang lain di dekatnya. Maaf dia tidak berbicara, dialah yang tadi malam. Kafudi tidak punya pilihan. Tadi malam dia adalah seorang pelacur. Petik 2 petik 2. Chen Hao menatap Kafudi, membuatnya tidak dapat berbicara. Si putri tidur. Wah, aku akan malu jika kau memujiku seperti ini. Perkenalkan diriku. Aku Katyosha, putri negara ini. Di saat yang sama, aku adalah wanita Chen. Kau bisa memanggilku kakak ipar. Tolong beri aku lebih banyak nasihat. Halo, kakak ipar, kau sangat cantik. Kakak ipar, bagaimana kau merawat kulitmu? Kakak ipar, kau lihat negaramu begitu indah dan besar. Apakah ada kastil di tempat tinggalmu? Kafudi dan Katyosha saling mengenal dalam waktu singkat, dan mereka bertengkar dan pergi bermain-main. Chen Hao tiba-tiba teringat pada Katyosha di dalam hatinya. Dia memiliki identitas lain, yaitu saudara perempuan dari kepala negara, penerus kedua dari keluarga Ivanovsky. Tiba-tiba, Chen Hao merasa bahwa dia memikul sedikit lebih banyak tanggung jawab. Chen, aku akan mandi. Katyosha tidak tahu apakah dia melihat Chen Hao tertekan, jadi dia segera mencium wajahnya. Dia mendekatkan dadanya yang penuh ke depan Chen Hao dan memberinya banyak manfaat. Kegunaan Chen Hao tidak ada habisnya. Pria benar-benar mudah dibujuk. Begitu seorang wanita melakukan gerakan ini, dia benar-benar kewalahan. Ya, kamu bisa mandi. Chen Hao bersumpah dalam hatinya bahwa apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Bah, jangan mengintip bak mandiku, kata Katyosha sambil tersenyum, lalu membiarkan Chen Hao pergi. Kafferty datang dengan senyum yang belum pernah secemerlang ini sebelumnya, dan bertanya, kamu di pangkalan mana? Itu bukan pertanyaan profesional, kata Chen Hao sambil tersenyum, kakak Chen, apakah kau membunuh seseorang tadi malam? Tiba-tiba, Kafdi menjadi serius. Yah, aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia tampaknya orang penting yang dihargai oleh seseorang. Otak Chen Hao akan meledak. Ya, dia membunuh sampah seperti itu tadi malam. Aku tidak tahu sisi mana dari guna yang harus menjelaskannya. Tentu saja, Chen Hao tidak takut. Dia hanya berpikir bahwa membunuh seseorang itu merepotkan. Namun, saat ini, Chen Hao tidak akan keluar untuk melakukan sesuatu untuk menyerahkan diri. Sebagai pemimpin tim tentara bayaran reinkarnasi, ada tidak kurang dari 100 orang di tangan Chen Hao. Pada saat ini, suara ketukan datang dari lubang kunci di pintu. Chen Hao dan Kafudi memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kalian harus tahu bahwa pemiliknya tidak kembali sepanjang malam tadi malam, dan sekarang dia mungkin kembali untuk menebus tidurnya. Tetapi tidak ada seorang pun. Pemimpin 13 Liga Laoshisi tidak akan kembali saat ini, bukan? Chen Hao tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana kita bisa meyakinkan pihak lain? Kafudi tampak tidak begitu baik. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pencuri, bukan seorang prajurit. Namun Chen Hao berkata, selama dia masuk, kita akan menangkapnya. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kebocoran informasi. Selama kita memiliki kapal pesiar ini, kita dapat pergi kemanapun yang kita inginkan. Kemudian keduanya dengan cepat dan diam-diam pergi keluar pintu. Chen Hao tahu bahwa pihak lain agak bodoh, karena Chen Hao dapat mendengar tangan pihak lain bergetar. Dada, silinder kunci telah diputar terbuka. Chen Hao dan Kafudi saling memandang. Patah, pintu terbuka. Chen Hao dan Kafudi menahan napas dan melihat bahwa celah pintu telah terbuka. Chen Hao berdiri tepat di seberang celah pintu dan dapat melihat dengan lebih jelas. Seorang pria masuk dengan sanggul wanita. Rambutnya hitam dan berkilau, dan segera menunjukkan seluruh wajahnya. Itu kamu, itu kamu. Chen Hao dan orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang kota besar. Pada saat ini, Kafudi tidak menerima niat untuk menghentikan rencana tersebut, dan kemudian Kafudi membuat langkah yang menentukan. Chen Hao baru saja menunjukkannya. Kita tidak bisa membiarkan Kafudi menyakitinya. Chen Hao mendorong pintu hingga terbuka dan memukul Kafudi dengan keras. Yang dia dengar hanyalah aduh,
dan Kafudi menutupi hidungnya dan menangis. Itu saja di sini. Ada sedikit kebingungan di tempat kejadian. Masuklah, kata Chen Hao dengan tenang. Wanita dengan sanggul rambut wanita muda ini memperlihatkan temperamen yang mulia di seluruh tubuhnya. Dia anggun dan anggun. Ketika dia melihat Chen Hao, kompleks yang kuat melintas di wajahnya. Wajahnya yang cantik perlahan dipenuhi dengan keterkejutan. Chen, kenapa aku tidak menyangka kau ada di sini? Kau tahu betapa sulitnya bagiku untuk menemukanmu. Chen, tolong ikuti aku. Kita tidak akan pernah memperhatikan hal-hal di sini. Ada begitu banyak hal di sini. Guna tidak pernah menyangka akan melihat Chen Hao di ruangan ini, tetapi dia merasa malu dengan Chen Hao tadi malam. Meskipun titik awalnya bagus, itu membuat Chen Hao membenci dirinya sendiri. Dia juga sangat sedih. Setelah memikirkannya, dia merasa lebih baik pergi bersama Chen Hao. Tidak, aku sudah memutuskan untuk tinggal di sini, kata Chen Hao sambil tersenyum. Chen, kamu tidak tahu. Baru saja, seorang pria berpura-pura menjadi pemimpin 13 liga, sekretaris jenderal, Castington, dan berpidato. Kamu membunuhnya tadi malam, tetapi hari ini dia masih hidup, atau iblis dan jiwanya datang kepada kita. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti kita. Ayo pergi. Petik 2. Apakah sekretaris jenderal 13 liga itu Castington? Apakah Castington orang yang kubunuh tadi malam? Ya, benar. Jadi mengapa aku mencarimu kemana-mana, tetapi aku tidak dapat menemukanmu dimanapun? Aku mendengar berita bahwa Castington bangun untuk wawancara hari ini, jadi aku ingin masuk dan menyelidiki. Tanpa diduga, terima kasih setiap hari. Aku sangat senang bertemu denganmu di sini. Tunggu, ada apa ini? Chen Hao sedikit bingung. Chen Hao membunuh Castington tadi malam. Secara tidak sengaja, Chen Hao dibawa ke kamar Castington oleh Kafudi. Dia hidup dengan nyaman sepanjang malam, dan mengenakan pakaiannya keesokan harinya. Atas pengaturan Kafudi, Chen Hao menerbitkan wawancara dengan Sekretaris Jenderal tentang demokrasi dan kesetaraan. Sungguh kebetulan, bukan? Namun, ada baiknya untuk memikirkannya. Kemauan keras Kafudi bukanlah hal terbaik di sini. Itu tidak akan pernah terjadi padaku. Jadi, kamar Castington harus diserang terlebih dahulu oleh Kafudi. Dalam proses melakukannya, Kafudi menemukan segala macam hal tentang Castington, seperti identitas. Kemudian, Kafudi berjaga di pintu selama sehari dan bermaksud membangunkan Chen Hao dan melarikan diri. Aku tidak menyangka tidak ada yang kembali ke sini, tetapi keesokan harinya aku bertemu dengan sekelompok wartawan, jadi Kafudi mengatur agar Chen menjadi Castington. Bosku Chen Hao adalah Castington, kata Kafudi, yang jatuh dan berguling-guling di tanah. Apa, itu benar, maksudmu tunggu, aku sudah memikirkan semuanya. Haha, itu kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Guna tertawa sedikit gila, Chen Hao dan Kafudi tampak bingung. Wanita ini benar-benar gila, lihatlah keajaiban senyumnya. Faktanya, Guna juga sangat tidak berdaya. Dia terus memberitahunya cara menjelaskan kepada 13 liga setelah kematian Castington dalam benaknya. Karena dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara, dia memikirkan cara untuk melarikan diri dengan Chen Hao. Dengan cara ini, Guna akan kehilangan semua yang dimilikinya, termasuk statusnya dalam keluarga Zegulas, meninggalkan Zegulas dan membiarkan Ana menghadapi masa depan yang penuh variabel sendirian. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Hao bertanya dengan cemas. Chen, aku tidak menyangka kamu bisa menjadi Castington. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Jika kamu menjadi Castington dan menjadi Sekretaris Jenderal 13 Liga, maka kamu mungkin benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan Katyosha dan mengirimnya ke istana, dan mungkin menghancurkan kekuatan 13 Liga dan pasukan aliansi demokratik lainnya di belakang mereka. Chen Hao telah lama menjadi sangat baik. Ketika Castington adalah orang yang dia bunuh tadi malam, dia sudah memikirkan metode ini. Chen Hao Dao berkata, tentu saja, tidak ada masalah. Hanya saja saya takut dikenali. Kalau dikenali, saya akan gagal. Sekarang, saya hanya tahu bahwa di timur ada semacam teknik mengubah wajah, yang dapat membantu orang mengubah penampilan mereka, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar saya yang dapat melakukannya. Haha, Chen, bagaimana Anda bisa khawatir tentang ini? Kami para diplomat pandai menyamar, dan para diplomat biasanya berasal dari dinas rahasia. Apakah Anda tahu apa artinya ini?
Setiap agen kami adalah penata rias. Kami memiliki beberapa ramuan penyihir. Ramuan penyihir. Chen Hao dan Kak Fu Di sama-sama terkejut. Ya, ini sebenarnya adalah obat kimia yang dirancang di laboratorium untuk mengubah penampilan, tetapi dengan nama yang lebih ajaib, ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari seni lukis tubuh manusia. Saya tahu tentang seni lukis tubuh. Saya mendengar bahwa seseorang terlibat dalam seni pertunjukan dan meletakkan seorang wanita telanjang dengan celana jeans di jalan. Tidak ada yang menemukannya, tetapi coba tebak, saya menemukannya. Kemudian saya pergi untuk mencubitnya secara diam-diam. Dagingnya benar-benar kulit tipis. Kafferty terus bicara. Ya, melukis tubuh adalah efek yang sangat ajaib. Chen, aku bisa menggambar bentuk wajah Castington di wajahmu dengan obat cair. Aku sangat mengenal Castington. Dengan instruksiku, kau bisa menjadi ahli dalam Castington. Petik 2. Ada kilatan keterkejutan di wajah Chen Hao, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa lega. Wanita bernama Guna ini penuh dengan misteri, tetapi sekarang dia tampaknya sangat mencintai dirinya sendiri. Kalau tidak, Chen Hao masih menganggapnya sebagai masalah besar. Saat itu, suara penggorengan datang dari dapur. Chen Hao dan Kak Fu Di, serta Guna semua bergegas ke masa lalu. Guna tidak menyangka ada orang lain di dalamnya. Mengikuti Chen Hao dan Kak Fu Di, Guna melihat sosok yang dikenalnya. Dia membisikkan kaki Usa, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak peduli apa hasilnya, kaki Usa hampir hancur tadi malam. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Hao. Chen Hao tidak banyak berpikir. Dia melihat Katiosha berbalik seperti bola batu bara hitam, dengan celemek di tangannya dan spatula di tangannya, menatap Chen Hao dengan iba. Chen, aku hanya ingin menggoreng telur untukmu. Katiosha, oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, turunlah. Kamu tidak bisa memasak. Bagaimana kamu bisa datang ke dapur? Moses Chan terdiam, menghibur dirinya sendiri di depannya, dan masih tidak dapat menahan godaan untuk mengeluh tentang hal itu. Kupikir itu sarapan cinta. Aku tidak menyangka. Katiosha mulai menangis. Apakah kamu punya terlalu banyak minyak? Tidak, hanya ada satu di sini. Petik 2 petik 2. Chen Hao melihatnya, sebotol minyak 500 ml telah dimasukkan ke dalamnya. Ini tidak banyak, apakah kamu pikir kamu ahli dalam menyerap minyak? Hahaha, lihat wajah Katiosha. Benar-benar seperti bola batu bara hitam. Kafti tidak dapat menahan tawa. Sulit untuk mengatakan apa yang harus dilakukan dengan Chen Hao seperti itu. Jadi dia membawa Katiosha keluar dari kamar dan memandikannya. Harus dikatakan bahwa dia memiliki perawatan kulit yang baik. Chen Hao tidak tahan beberapa kali, tetapi untungnya, dia memperhitungkan keberadaan Guna dan dengan paksa menghentikannya. Katiosha ditinggal sendirian di kamar mandi. Chen Hao tidak ingin keluar untuk menghadapi Guna, jadi dia hanya tinggal di kamar ini. Tidak ada perabotan di kamar ini. Chen Hao melihat ransel Castington dan menemukan lusinan dokumen di dalamnya. Namun, sebagian besar dari mereka sangat profesional dalam bahasa Rusia. Sebagian besar Chen Hao tidak dapat memahaminya. Dia juga menemukan beberapa dokumen Castington. Ada juga rencana perjalanan di buku catatannya. Tampaknya dia ingin berbagi kamar dengan Guna. Itu benar-benar membuat Chen Hao tersipu. Tidak heran Kak Fu Di melihat sesuatu yang aneh tentang Guna. Begitulah adanya tadi malam, Kak Fu Di pasti mengintip perjalanan Castington, jadi dia memutuskan bahwa Castington tidak akan kembali. Lalu tadi malam, dia pasti ingin mengintip apakah Castington dan Guna berhubungan seks, tetapi dia sendiri yang menemukannya dan keluar dari pintu. Jadi Kak Fu Di tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Tetapi dia juga harus tahu apa hubungannya dengan Guna. Sayang, kamu yang memberiku sampo. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik di kamar mandi dan minuman Katiosha. Chen Hao menemukan bahwa meja samping tempat tidurnya penuh dengan berbagai macam kosmetik. Chen Hao sangat terkejut karena dia tidak melihat Katiosha membawa apapun tadi malam. Mengapa ada begitu banyak kosmetik di sini? Tanya Chen Hao. Itu saja yang aku bawa. Ah, kamu pilih botol itu, putih susu, dengan busa putih mengambang di atasnya. Itu gambar yang sangat indah. Katiosha menjelaskan, tetapi Chen Hao pandai berkelahi, tetapi menghadapi begitu banyak botol dan kaleng kosmetik, Chen Hao tidak bisa melihat matanya. Dia menjadi semakin menawan. Itu yang putih. Pada saat ini, suara Katiosha terdengar dari jauh ke dekat.
Chen Hao berbalik dan melihat bahwa Katyosha, yang berjalan masuk, sekarang sudah benar-benar bersih, dan seluruh tubuhnya bermandikan tetesan air. Kedua hidung Chen Hao berdarah. Mengapa kamu begitu bodoh? Ini botolnya. Cakesa mengambil botol lotion yang sudah lama dilihat Moses Chan. Kemudian dia melihat bahwa Chen Hao hendak menyemprotkan darah biru. Dia tahu apa yang telah dia lakukan salah dan berlari ke kamar mandi sambil berteriak. Namun, lantai di sini masih sangat licin. Setelah berbalik, dia hampir jatuh ke tanah. Kemudian Chen Hao dengan cepat menghampiri dan memegang Katyosha. Elastisitasnya membuat Chen Hao menyemprotkan darah biru lagi. Hati-hati, jangan terlalu gegabah. Chen Hao Dao, bukan karena kamu. Kamu akan membayarku nanti. Mengapa kamu menggigitku? Baiklah, katakan padaku bagaimana kamu ingin aku membayarnya. Teruslah tidur denganku malam ini. Petik 2 petik 2. Apakah ini kompensasi? Itu disebut perilaku binatang. Bisakah Chen Hao menjadi pria yang tidak tahu malu? Itu tidak boleh. Jika kamu tidak menemaniku, aku akan memberitahu saudara perempuanku. Kamu selalu meninggalkan. Petik 2 petik 2. Apa yang ada di pikiran gadis kecil sekarang? Tidak seperti ini. Ada dua penjahat di hati Chen Hao, satu disebut binatang, yang lain disebut binatang. Cara binatang, lakukanlah. Lebih baik bagi binatang untuk berkata, tidak, itu tidak sejalan dengan akal sehat. Cinta seorang pria sejati datang dari kebajikan. Cara binatang, bahwa binatang itu lebih rendah darimu. Lebih baik menjadi binatang daripada jalan. Itu benar, aku hanya binatang. Binatang, aku akan membunuhmu. Binatang buas itu kemudian membunuh binatang buas itu dengan parang. Baiklah, kamu mandi dulu. Bagaimana aku bisa tidur denganmu malam ini? Kata Chen Hao. Kail, mulut Moses Chan penuh busa. Ya Tuhan, aku dicium lagi. Menghadapi Katyosha yang tak terkendali seperti itu, Chen Hao tak kuasa menahannya. Demi menghindari kebingungannya, pikiran Chen Hao pun terikat. Chen Hao hanya mengunci gennya di tempat tidur. Kali ini, setelah membuka kunci gen, Chen Hao memperoleh kekuatan yang dahsyat dan meledak-ledak, yang membuatnya cukup bersemangat. Kau tahu, seni bela dirinya telah berada di level kekuatan untuk waktu yang lama. Kita tidak dapat menembus batas. Manusia, sekarang aku benar-benar ingin berterima kasih kepada kurcaci itu, Abraham. Aku tak menyangka bahwa ia memperoleh kekayaan seperti itu karena nasib buruknya. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang. Setelah beberapa saat, Katyosha keluar dari kamar mandi dan berpakaian telanjang. Namun, melihat kultivasi Chen Hao yang serius, ia tidak mengganggu Chen Hao. Keluar dari kamar, terlihat Kafudi dan Guna malu untuk bersama. Begitu Guna melihat Katyosha keluar, dia tidak tahu apa yang terlintas di matanya. Kemudian dia menarik Katyosha keluar dan berkata, kamu tidak membenciku, kan? Tidak, kamu telah merawatku dengan baik. Jika kamu tidak membawaku ke Mutiara Utara ini, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat Chen Hao lagi. Sebenarnya, aku sangat bahagia. Katyosha tidak tahu. Baiklah. Sekarang aku akan memberitahumu sesuatu. Chen Hao tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tidak apa-apa, katakan saja langsung, karena aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu juga bisa mengatakan apa kesalahanmu. Aku sering melakukan kesalahan di rumah, dan kemudian adikku Kapoya memergokiku dan memarahiku. Baiklah, aku akan mengatakan bahwa Chen Hao ada di kamarku beberapa hari yang lalu. Dia memberitahuku banyak hal. Dia bilang dia tidak ingin menjadi sekretaris pribadiku. Dia ingin menjadi sekretaris jenderal dari 13 liga. Tidak, dia ingin melewati lapisan hubungan ini, tapi aku sudah mempertimbangkan perasaanmu, dan aku selalu menolak. Tapi malam sebelumnya, dia terlalu fasih, mengucapkan begitu banyak kata-kata indah, dan menggoda, yang membuatku panas. Kami tidak bisa tidak memiliki hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Ah, bagaimana mungkin? Dia tadi malam, yah, jadi aku sangat sedih. Dia tampak seperti lobak besar. Aku tidak akan mencintainya lagi. Aku tidak menyangka bahwa Chen, yang kupikirkan siang dan malam, harus menjadi orang seperti itu. Tidak, aku akan memberinya pelajaran yang bagus nanti, dan kemudian membiarkannya memilih satu. Katyosha, sungguh naif kau berpikir seperti itu. Jika kau tidak mengenal mulutnya,
itu seperti memakai lipstik. Jika kau membiarkannya berbicara, itu seperti meminta dia menciummu. Kamu tidak bisa tidak menolaknya. Ya, dia pandai berbicara. Apa yang harus kulakukan? Sekarang, kamu harus berpura-pura tidak ada yang salah. Sampah macam ini seharusnya tidak memberinya kesempatan. Ketika dia menjadi tentara bayaran, kamu tahu bahwa setiap hari dia akan bertemu gadis-gadis yang berbeda dan membuat janji dengan gadis-gadis yang berbeda, yang kemudian aku ketahui. Apakah kamu tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dia sakiti? Jadi, tidak peduli bagaimana dia meminta maaf atau seberapa bersalahnya dia, kamu tidak bisa menjanjikannya. Begitu kamu menjanjikannya, selesailah sudah. Wanita paling takut menghadapi situasi seperti ini. Apa yang mereka katakan di permukaan lebih baik daripada apa yang mereka nyanyikan. Faktanya, mereka hanya berbicara dengan cara yang sangat pintar. Sebaiknya kamu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini, dan kemudian ikuti mobilku secepat mungkin. Aku akan memberimu tumpangan kembali untuk menemuimu, Kapoya. Ya, aku tidak menginginkan Chen yang berbunga-bunga ini. Aku menginginkan Kapu. Aku menginginkan ratuku tersayang. Katyosha terisak. Dia sangat menyukai Chen sejak awal, tetapi dia tahu bahwa Chen pasti memiliki beberapa kekasih, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen adalah pria yang suka berganti-ganti pasangan. Tentu saja, yang terpenting adalah dia sudah berada di sisi saudari Guna beberapa hari yang lalu, tetapi dia belum datang untuk menemuinya. Dengan cara ini, Katyosha bahkan lebih sedih. Wajah Guna penuh dengan ekspresi sedih, tetapi ketika dia melihat Caqiu seperti ini, dia tanpa sadar menunjukkan sedikit ekspresi berbahaya. Chen, aku juga melakukannya untukmu. Guna berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu bahwa tidak boleh ada seorang putri di sekitar Sekretaris Jenderal Liga 13, jika tidak, akan mudah terlihat oleh orang-orang Liga Demokratik. Setelah beberapa saat, sarapan tiba dan Chen Hao keluar untuk makan. Setelah berlatih cukup lama, Chen Hao merasa seluruh tubuhnya damai. Kemudian dia merasakan semburan cahaya dan kekuatan fisiknya pulih tanpa disadari. Harus dikatakan bahwa Katyosha tadi malam terlalu gelisah. Karir perawannya, yang telah dia tanggung untuk waktu yang lama, juga diselesaikan oleh Katyosha. Tentu saja, dia menonton banyak film-film itu. Secara alami, dia akan mendapatkan banyak keterampilan. Ketika aku keluar dari pintu, aku melihat Katyosha cemberut. Ketika dia berbicara padanya, Katyosha mengabaikan dirinya sendiri. Chen Hao tertekan. Saat makan malam, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Katyosha, ada apa denganmu? Maaf, aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu makan lebih banyak. Katyosha menjawab dengan aneh. Kamu tidak akan melakukannya hanya karena aku bilang kamu tidak bisa memasak. Tidak, bagaimana mungkin? Guna berpura-pura menjadi petugas pemadam kebakaran dan bergegas ke medan perang. Dengan senyum di wajahnya, dia tiba-tiba berkata dengan senyum misterius, Chen, kamu tidak mengerti wanita. Setiap bulan, wanita selalu tidak bahagia selama beberapa hari. Oh, jadi begitulah Chen Hao dan Kafudi sama-sama kasar dalam percintaan. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang hal-hal ini, dan memang benar bahwa wanita akan merasa sangat tidak nyaman selama 7 hari. Tentu saja, Chen Hao tidak bisa melakukan apapun dengan paksa. Dengan cara ini, Katyosha harus makan lebih banyak tonik. Setelah makan malam, Chen Hao ditangkap oleh Guna. Chen, alasan mengapa kamu berhasil bermain Castington pagi ini adalah karena tidak ada anggota dari 13 liga di sini. Tetapi jika kamu benar-benar ingin melindungi Katyosha, kamu harus menjadi sekretaris jenderal dari 13 liga sepanjang waktu. Guna menganalisis. Aku mengerti itu. Aku telah memutuskan untuk melindungi Katyosha. Chen Hao memikirkan kembali kepercayaan Ivanovsky di dalam hatinya, yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Dengan cara ini, Chen Hao secara alami percaya pada kata-kata Guna. Baiklah, akhir-akhir ini sebaiknya kau dan aku tidak terpisahkan. Kau tahu, Castington dan aku datang ke kapal pesiar mewah ini bersama-sama. Di mata orang lain, terutama di mata Liga Demokrat, kita dekat. Ini adalah poin pertama, dan poin kedua. Aku akan membuat beberapa lukisan warna di wajahmu, dan menggunakan ramuan ajaibku untuk menggambar kostum untukmu. Tidak satu pun dari masalah ini dapat diselesaikan. Katakan saja, baiklah, pada akhirnya, tentu saja,
kau ingin memberitahuku tentang kepentingan bangsawan dan meniru kebiasaan lama Castington. Ini sangat masuk akal. Ketika aku melihat etiket bangsawan, aku merasa sangat pusing. Bagaimana bisa begitu merepotkan, terutama dalam menghadapi masalah agresif para reporter itu. Sungguh sulit untuk menerimanya. Aku hampir siap meledak. Haha, tugas pertama kita hari ini adalah memperkenalkanmu ke Liga 13. Guna cukup bangga melihat bahwa dia telah meyakinkan Chen Hao.